Tanggal berapa jadwal tepatnya pencairan PKH tahap 3? Simak informasi sampai tuntas agar teman-teman bisa memprediksikan jadwal tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat YouTube. Apa kabarnya semua? Saya berharap semua tetap tenang menantikan jadwal pencairan PKH tahap 3 dan penyaluran program sembako BPNT alokasi bulan Juni dan Julinya. Nah, terkait jadwal tahap 3 adalah merupakan salah satu bagian dari deretan agenda Kementerian Sosial dan merupakan bagian dari bisnis proses program Keluarga Harapan untuk menyalurkan bantuan sosial agar tersampaikan kepada sasaran penerimanya. Terkait bisnis proses PKH dalam melaksanakan pencairan tahap 3 ini, kita akan ulas mengenai proses jadwalnya sehingga masuk ke rekening teman-teman semua. Dikarenakan jadwal pencairan itu tidak serentak. Teman-teman, jadi topik kita kali ini terkait isu dan jadwal pencairan PKH tahap 3 dan program sembako BPNT alokasi bulan Juni dan Juli. Dan bagi teman-teman yang telah melakukan penarikan bantuan PKH di tahap 2 kemarin atau tahap 3 yang belum penarikan saldo KKS-nya, silahkan berkomentar ya teman-teman, karena pencairan tahap 2 lalu berhubungan dengan jadwal pencairan tahap 3 nantinya. Dan komentar teman-teman bisa menjadi bahan diskusi menarik dan berbagi pengalaman di bawah kolom video ini. Dan akan saya mencoba memaparkan atau menjelaskan sesuai dengan referensi atau acuan yang valid. Namun, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini agar kiranya mengklik dengan jemarinya tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan berita aktual, mendidik dan terpercaya dari program Info Bansos Indonesia di channel PKH Reportase. Dan yang telah subscribe, saya doakan khusus agar diberikan kelapangan rezeki, dimudahkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk penerima bansos, agar tidak terpengaruh isu-isu di media sosial terkait pencairan PKH tahap 3 dan program sembako BPNT. Apalagi sudah ada uploadan struk penarikan melalui ATM. Namun, apakah berita ini benar dan seperti isu yang lagi viral di tengah pengguna media sosial dari kalangan KPM Bansos? Baik Sobat YouTube, sebelumnya saya sampaikan kepada pemirsa semuanya agar tetap tenang sampai saat ini dan menyimak video ini sebagai bentuk sosialisasi kami agar tidak terpancing isu ataupun berita hoax yang beredar di semua platform. Baik itu tayangan cek saldo yang akhir-akhir ini banyak sekali ya teman-teman. Begitu buka media, langsung melintas cek saldo hari inilah. Pencairan tahap ini dan itulah sampai KPM tentunya bingung. Kebenaran gak sih berita ini? Karena iming-iming berita bahwa cair hari ini. KKS terisi sekian rupiah. Nah tentunya sangat menggoda ya teman-teman untuk turut melakukan pengecekan saldo. Nah ini juga teman-teman banyak yang inbox bertanya, Bang Amran, kok tidak pernah buat video cek saldo? Ya tentu dengan enteng saya jawab dong, bahwa saya tidak punya kewenangan melakukan pengecekan, karena yang pegang KKS adalah teman-teman penerima yang boleh memanfaatkannya sendiri. Dan kami ini sebagai pelaksana di daerah hanya menerima SP2D ketika bantuan teman-teman akan cair. Jadi yang kami informasikan, jika sudah terproses SP2D-nya setelah mendapat pemberitahuan bahwa untuk pencairan termin ini sudah ada lengkap dengan lampiran SP2D BNBA. Baik teman-teman, mohon maaf jika kemarin belum sampai membalas komentar teman-teman di media sosial karena kami mengikuti rapat rekonsiliasi penyaluran tahap 2 dan laporannya harus dikirim pada hari Jumat mengenai KPM yang tidak melakukan transaksi pada tahap 2 lalu. Dan kami sebagai petugas lapangan yang menyertai teman-teman KPM dalam penyaluran harus memastikan tentunya bantuannya tersalur ketika ada SP2D turun dan tidak melakukan pencairan hingga batas waktu yang telah ditentukan atau menjelang pencairan tahap 3 ini.
tapi tidak melakukan transaksi tahap 2-nya. Maka kami diberikan tugas untuk melakukan pengecekan lapangan kenapa bisa tidak tersalur bantuannya dan apa alasannya sehingga tidak terjadi penarikan bantuan. Nah, misalnya alasan tidak menarik bantuannya karena kartu KKS rusak, hilang ataupun terblokir. Kemudian alasan tidak tersalurkan telah meninggal dunia dan beberapa alasan-alasan lain. Nah, pelaporan ini harus ditindaklanjuti ke pusat. Jadi teman-teman harus memahami ini karena hal ini bersifat resmi sesuai dengan surat dari Kementerian Sosial melalui Dirjen Linjamsos nomor 807-3-1-BS-1-04-7-2022 tertanggal 8 Juli 2022 kemarin. Yang intinya adalah 1. Dirjen Linjamsos telah menyalurkan bantuan PKH tahap 2 kepada 9.559.552 keluarga penerima manfaat seluruh Indonesia dan terdapat sekitar 1.844 keluarga penerima manfaat KPM gagal omspan serta 417.885 keluarga penerima manfaat KPM belum transaksi. Dan update data terakhir hari ini, jumlah penyaluran bantuan PKH seluruh Indonesia sudah mencukupi kuota penerima menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat PKH. Dua, tata laksana penyaluran Bansos PKH tahap 2 tahun 2022 berdasar surat Dirjen Linjamsos nomor 13-DS.01.02-3-2022 tertanggal 30 Maret 2022. 3. Berdasarkan pedoman di atas, Dinas Sosial Provinsi agar memerintahkan semua pendamping kabupaten kota supaya segera menyuruh KPM-nya bertransaksi. Yang keempat, sedangkan agenda hingga Jumat 15 Juli 2022 kemarin adalah menyampaikan data kepada seluruh dinas sosial kabupaten kota di wilayah kerja masing-masing untuk melaksanakan rekonsiliasi penyaluran PKH tahap 2 tahun 2022 berdasarkan hasil di lapangan. Nantinya, hasil laporan rekonsiliasi tersebut disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi paling lambat 20 Juli 2022, serta terakhir paling lambat tanggal 21 Juli 2022 sudah masuk ke Dirjen Linjamsos Pusat. Nah, untuk KPM yang sudah beberapa tahun menerima Bansos PKH, seharusnya sudah tahu jika pelaksanaan bantuan PKH tahap yang lalu masih berjalan belum atau belum tuntas penyalurannya, maka PKH tahap selanjutnya belum bisa diproses. Jadi karena ini masih berproses tahap 2-nya, pelaksana PKH Kabupaten baru saja selesai melaksanakan rekonsiliasi pada Jumat kemarin dan hasilnya dikirim ke Dinas Sosial Provinsi dan selanjutnya petugas di provinsi melakukan perekapan dan menggabungkan keseluruhan mengkompilasi data berita acara atau laporan rekonsiliasi penyaluran Bansos PKH tahap 2 tahun 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk pelaksanaan rekonsiliasi penyaluran Bansos tahap 2 2022 di provinsi paling lambat tanggal 20 Juli 2022. Kemudian, berita acara rekonsiliasi penyaluran disampaikan kepada Direktur Jaminan Sosial paling lambat tanggal 21 Juli 2022. Makanya, jika ada informasi yang berseliweran dari media Facebook maupun dari YouTube, ya kami hanya bisa mesem-mesem aja. Dan alhamdulillah, pada channel PKH Reportase sangat menghindari konten yang tidak punya validitas data dan acuan berupa surat dari Kementerian Sosial. Jadi teman-teman, jadilah pemirsa yang cerdas atau pembaca yang tidak langsung melahap berita tanpa mencerna bahwa PKH cair tanggal sekian sampai sekian atau posting sudah cair saat ini, jangan ditanggapi, tapi tinggalkan saja beritanya. Dan jika mencermati surat dari Kementerian Sosial tadi, maka proses persiapan data bayar dapat dilaksanakan setelah tanggal 21 Juli 2022 ke atas. Sehingga paling cepat penyaluran itu di akhir Juli atau jatuhnya di bulan Agustus nanti.
Nah, berapa tanggal pastinya pencairan program Keluarga Harapan tahap 3? Karena mengingat penjadwalan pencairan tahap 3 itu melalui proses yang berlapis. Tidak serta-merta ya teman-teman, bantuan langsung masuk ke rekening KKS-nya teman-teman. Jadi, setelah terbit SP2D itu, masih harus tetap menunggu beberapa hari lagi ke depannya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, nama sudah ada di SP2D, tapi saldo masih kosong juga. Nah, baik prosesnya itu seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, penerbitan surat perintah pemindah bukuan atau Standing Instruction SI setelah SP2D terbit dan dananya sudah masuk RPL rekening pemerintah lainnya pada bank penyalur. Selanjutnya Kementerian Sosial menerbitkan surat perintah pemindah bukuan atau Standing Instruction dan disampaikan kepada bank penyalur. 2. Pelaksanaan pemindah bukuan atau Standing Instruction SI, laporan realisasi penyaluran bansos PKH non-tunai. Tahapannya yaitu yang pertama, bank penyalur melakukan penyaluran bantuan sosial PKH non-tunai dengan melakukan pemindah bukuan dari RPL ke masing-masing rekening KPM PKH. Yang kedua, bank penyalur menyampaikan laporan realisasi atas penyaluran bansos PKH tersebut kepada PPK Kementerian Sosial melalui aplikasi Omspan. Selanjutnya yang ketiga, PPK Kementerian Sosial melakukan monitoring dan pemantauan atas penyaluran bansos PKH non-tunai melalui aplikasi Omspan. Dan seterusnya. Jadi teman-teman, bersabar saja. Jangan beranggapan aturan ini terlalu berbelit-belit. Ya memang, begitulah sistem penyaluran bantuan yang terjadi saat ini. Karena anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan penyalurannya teman-teman. Sudah barang tentu harus memenuhi seluruh prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Karena jika terjadi penyaluran yang tidak sesuai dengan prosedur, namanya ya teman-teman bisa dipahami tentunya bisa dianggap sebagai pelanggaran dan nantinya menjadi kasus di kemudian hari. Nah, karena begitu kompleksnya proses pencairan PKH itu ya teman-teman, makanya untuk memastikan tanggal tepatnya pencairan itu hanya bisa diprediksikan. Setelah nama-nama teman-teman terkonfirmasi dari pendamping bahwa nama-nama teman-teman sudah ada di SP2D, jangan langsung mengecek. Sambil menunggu instruksi dari pendamping untuk melakukan penarikan bantuan. Karena pendamping PKH juga membutuhkan pelaporan penyaluran dari keluarga penerima manfaat PKH yang didampinginya tentunya. Jadi teman-teman, yang terpenting adalah melakukan konfirmasi ke pendamping sosial masing-masing apakah namanya ada dalam daftar SP2D. Nah, ketika nama sudah masuk dalam daftar SP2D, cukup menunggu masuknya saldo ke rekening. Jadi teman-teman, tidak perlu terpengaruh bahwa di daerah ini sudah cair. Itu belum tentu terjadi di daerah teman-teman. Dan jangankan begitu, tetangga sebelah sudah cair, bisa saja untuk KKS diri sendiri belum masuk. Karena pencairan PKH itu melalui gelombang atau termin pencairan. Jadi teman-teman, cukup melaksanakan kewajiban sebagai penerima program Keluarga Harapan PKH, yakni melakukan pertemuan kelompok, memperbaiki data kependudukannya, dan sekali-sekali melakukan pengecekan data kependudukan. Apakah tidak ada masalahnya di Capil? Karena bagaimanapun juga bantuan sosial itu berbasis NIK, NIK yang aktif dan padan. Jadi, bagaimanapun kondisi teman-teman yang membutuhkan bantuan, namun data kependudukannya tidak padan antara Capil dan DTKS, maka selama itu pun bansos tidak mampir ke rekening teman-teman. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua sebagai bahan sosialisasi terkait jadwal pencairan PKH tahap 3. Mari berdoa saja. Semoga di akhir Juli ini atau awal Agustus sudah masuk ke rekening teman-teman semua. Bila ada komentar dan pertanyaan, silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Jika berita ini bermanfaat, like dan bagikan link beritanya ke media atau grup-grup teman-teman. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos Indonesia pada channel PKH Reportase undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.